Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berjumpa kembali di channel Al-Insyirah TV. Dan insyaAllah kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai i'rab dari surat Al-Adiyat ayat ke-6 sampai ayat ke-11. Baik, di sini ada ayat yang ke-6. Bunyinya adalah Innal insana lirabbihi lakanudun. Innal insana lirabbihi lakanudun. Baik, kita lihat yang pertama adalah inna. Inna di sini harfu taukidin. Harfu taukidin wa nasbin mabniun alal fathi. Fathanya pada kata inna. Ini dia. Jadi inna ini termasuk harfu taukid, di mana harfu taukid itu harfu atau huruf yang menunjukkan penegasan, makna penegasan, dan dia fungsinya menasabkan. Inna itu punya fungsi. Fungsi pertama dia menasabkan isim. Jadi bahasanya tuh tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khobar, dan merupakan khobar. Jadi fungsinya dua, menasabkan isim dan merupakan khobar. Kita lihat nanti ada isim inna dan khobar inna. Nah, kata al-insana. Kata al-insana diberikan harokat fathah pada huruf nun. Kita baca al-insana. Kenapa dibaca al-insana? Karena dia diawali huruf inna. Dan dia berkedudukan sebagai isim inna. Jadi setiap isim inna itu pasti mansub. Makanya di sini diberikan fathah. Karena tanda mansub salah satunya adalah fathah. Jadi kita baca innal insana. Oke. Al-insana isim inna, dia termasuk isim inna, mansubun. Keadaannya dia mansub. Jadi ini kedudukan, isim inna itu kedudukan. Mansub itu keadaan. Tandanya apa? Wa alamatu nasbihi, tandanya adalah al-fathah. Jadi rumusnya, apa kedudukannya, apa keadaannya, apa alamatnya, dan yang terakhir sebetulnya bisa apa alasannya, yaitu li'annahu ismul mufrad misalkan. Oke. Nah, isim inna sudah dapat. Nanti kita akan cari khobar innanya. Li rabbihi, ada li, ada rob, dan ada hi. Li-nya ini merupakan harfu jarrin mabniun alal kasri. Jadi lam di sini merupakan harfu jar, kepemilikan, untuk atau bagi atau milik. Kemudian Robbi, Robbi di sini kita baca Robbi, tidak robba, tidak pula robbu. Kenapa demikian? Karena ada li, ada harfu jar, di mana fungsi harfu jar itu memajrurkan. Salah satu tanda majrur adalah dengan kasroh. Makanya kita baca li robbi. Jadi robbi isim majrurun bilam. Dia majrur dengan lam. Ini kedudukannya isim majrur. Kemudian wa alamatu jarhi, dan alamatnya adalah al-kasroh. Nah, dia punya kedudukan lain robbi di sini, yaitu sebagai wa huwa mudhafun. Dia sebagai mudhaf yang disandarkan. Nah, hi-nya berarti ini mudhafun ilaih. Kita lihat di sini, hi atau ha, wal ha'u domir. Dia merupakan kata ganti, muttasilun, kata ganti yang terhubung, tersambung. Mabniun, keadaannya mabni, alal kasri, dengan kasrah mabninya, yaitu pada huruf ha, hi. Fi mahali jarrin mudhafun ilaih, dan dia menempati tempat sebagai mudhafun ilaih. Karena mudhafnya tadi robbi. Oke. Selanjutnya lakanudun. Lakanudun. Ada dua kata, la dan kanudun. La-nya itu merupakan lamul muzhalaqah. Jadi lam pada kata lakanud itu merupakan lamul muzhalaqah. Wahia harfu littaukid, dan dia merupakan harfu taukid mabniun alal fathi. Jadi lam di sini pada kata lakanud itu lam yang muncul dikarenakan setelah inna. Jadi tadi kan ada kata innal insana, itu namanya lamul muzhalaqah. Dan dia fungsinya sebagai littaukid, untuk penegasan. Mabniun alal fathi. Nah, kemudian kanudun khobar inna. Nah, jadi lam di sini sebetulnya untuk menunjukkan bahwa nanti akan ada khobar inna. Nah, karena sebelumnya kan ada kata inna. Jadi lam yang muncul setelah inna, dan dia nanti akan menunjukkan makna khobar inna. Nah, di sini kanudun. Jadi kanudun di sini kita baca kanudun diberikan dhammah atau dhammah tain dikarenakan dia berkedudukan sebagai khobar inna.
Jadi kanudun khabar inna, keadaannya marfu'un, tandanya wa alamatu rafihi, tandanya yaitu tanwin ad-dhamm. Kalau kita mau tambahkan misalkan li'annahu ismul mufrad, alasannya. Oke, jadi kita baca kanudun karena dia isim inna, tidak dibaca kanudan atau kanudin. Selanjutnya ayat yang ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahidun. Nah, ini ada wa-nya, al-waw harfu atfin mabniun 'alal fathi. Waw di sini waw ataf, waw penghubung. Kemudian inna tadi sudah harfu taukid, wa nasbin huruf taukid dan nasab mabniun 'alal fathi. Fungsinya tadi tansibul isma, menasabkan isim, wa tarfa'ul khabar, dan merupakan khabar. Jadi akan ada isim inna dan khabar inna nanti. Haknya di sini domir muttasil, domir yang tersambung, mabniun 'alad dhammi pada huruf hu. Kemudian fi mahalli nasbin isim inna. Nah, isim innanya adalah huruf hu, huruf ha. Nah, ini berkedudukan sebagai isim inna. Tinggal kita cari khobarnya nanti. Ala di sini merupakan harfu jar. Dia mabniun ala sukun. Nah, kemudian selanjutnya dzalika, ini isim isyarah mabniun ala sukun. Tapi fi mahalli jarin bi harfi jarrin atau fi mahalli jarin majrurun. Jadi dzalika di sini ini harusnya majrur. Kenapa majrur? Karena dia berkedudukan setelah kata ala, di mana ala itu fungsinya memajrurkan isim. Tetapi karena dzalika itu mabni, tidak berubah, maka dia menggunakan tambahan isim, tambahan i'rab, yaitu fi mahalli. Namanya fi mahalli jarin majrurun. Kemudian la syahid ada lam, lamnya lamul muzhalaqah, lam yang muncul setelah inna dan menunjukkan akan ada khobar inna. Sehingga di sini wahiyya harfu litaukid, dan dia penegasan mabniun 'alal fathi. Kemudian kata syahidun, nah kita baca syahidun, tidak syahidan atau syahidin, dikarenakan dia berkedudukan sebagai khobar inna. Karena tadi ada lamul muzhalaqah. Khobar inna marfu'un, keadaannya alamatnya wa alamatu raf'ihi tanwinun ad-dhamm. Jadi alamat rafa'nya adalah dhammah. Selanjutnya kita lihat ayat berikutnya, wa innahu lihubbil khairi lasyadidun. Nah, kita lihat di sini wa innahu, wa biasa harfu adfin mabni 'alal fathi. Innahu ini huruf taukid, wa nasbin mabni 'alal fathi, kemudian tadi fungsinya tansibul isma wa tarul khabar, berarti ada isim dan khabar inna. Haknya di sini domir muttasil mabni 'alad dhamm fi mahalli nasbin isim inna. Jadi hak di sini sebetulnya menempati tempat sebagai mansubun. Tapi karena dia mabni, maka fi mahalli. Kemudian ada li hubbi. Nah, ada dua kata. Pertama ada li. Li-nya atau lamnya merupakan harfu jar mabni 'alal kasri. Hubbi isim majrurun. Nah, kita baca hubbi kenapa demikian? Karena tadi ada harfu jar, di mana harfu jar fungsinya memajrurkan atau memberikan tanda kasroh pada isim setelah harfu jar. Jadi kita baca isim majrurun bilam, majrurnya dengan lam, wa alamatu jarrihi, dan alamatnya adalah al-kasrati, wa huwa mudhaf, dan kedudukannya sebagai mudhaf. Nah, mudhafun ilaihinya mana? Yaitu kata al-khairi. Jadi kenapa kata al-khairi kita baca dengan kasroh ro-nya? Karena dia berkedudukan sebagai mudhafun ilaih. Karena kedudukan mudhafun ilaih itu harus majrur. Salah satu tanda majrur yaitu dengan kasroh. Jadi al-khairi kedudukannya mudhafun ilaih, keadaannya majrurun, wa alamatu jarihi, alamatnya adalah al-kasroh. Kalau mau ditambahkan, kenapa alasannya? Li'annahu ismun mufrad. Karena dia termasuk isim mufrad. La syadid, ada lam dan syadidun. Lamnya tadi sama lamul muzhalaqah dan wa nasbin yang menunjukkan litaukid. Dia mabniun ya, mabniun dengan al-fathi. Jadi kata syadidun kita baca syadidun dengan dhammah karena ada lamul muzhalaqah. Sehingga kita baca syadidun. Dan dia berkedudukan sebagai khobar inna. Alamat keadaannya marfu'un, alamat rafa'nya wa alamatu raf'ihi tanwin ad-dhamm, atau boleh wa alamatu raf'ihi ad-dhamm. Ditambahkan li'annahu ismul mufrad juga bisa. Kemudian afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Ayat berikutnya, afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur. Afala ini ada tiga kata.
Pertama A, al-hamzah namanya, harfu istifham, harfu pemulaan. Fa, harfu istinaf. Harfu istifham itu harfu pertanyaan, harfu istinaf itu harfu permulaan. Nah, ini kalau mau ditambahkan misalkan mabniun alal fathi, ini juga bisa mabniun alal fathi. Lamnya di sini harfu nafi. Jadi huruf yang menunjukkan kata tidak. Jadi la itu tidak. Nafi mabniun ala sukun, sukunnya pada huruf alif. Ada la. Oke, selanjutnya ya'lamu. Ya'lamu ini fi'il mudhari ya. Cirinya ada huruf mudhara'ah yaitu ya. Ya'lamu fi'il mudhari marfu'un, keadaannya marfu', alamatnya wa alamatu rafihi ad-dhammah. Dhammah pada huruf mim. Ini dia. Wal fa'il dan pelakunya, karena di sini kata kerja, fi'il itu kan kata kerja. Berarti harus ada pelakunya. Wal fa'il dan pelakunya atau subjeknya domir. Kata ganti yang tersembunyi yaitu mustatirun. Takdiruhu huwa. Jadi di sini sebetulnya ada huwa ya'lamu. Tetapi dia disebut dengan domir mustatir. Takdiruhu huwa. Selanjutnya kita lihat di sini idza. Di sini ada kata idza. Idza itu dzarfuz zaman. Dzarf itu keterangan, zaman itu waktu, keterangan waktu, mabniun ala sukun. Untuk idza ya. Kemudian selanjutnya di sini kita lihat bu'sira. Bu'sira fi'il madi, fi'il madi lil majhul, fi'il madi yang menunjukkan pasif. Fi'il madi lil majhul, fi'il madi yang menunjukkan kata kerja pasif, mabniun alal fathi. Nah, untuk fi'il madi yang dia majhul itu ada kaidahnya, yaitu dhamma awaluhu wa kusira qabla al-akhir. Nah, dhamma awaluhu berarti ini huruf ba diberikan dhamma, wa kusira qabla akhir. Nah, ini fa-nya diberikan huruf kasroh qabla akhir, yaitu huruf akhirnya ro. Jadi sebelum ro itu harus dikasroh. Karena rumusnya begitu. Dhammah awaluhu, dhammah di awal, wa kusira qabla akhir. Dan diberikan harakat kasroh sebelum huruf terakhirnya. Seperti contohnya kalau sekarang bulan Ramadan itu ada di dalam surah Al-Baqarah kutiba. Kutiba, ku-nya itu dhammah, ti-nya kasroh, ba-nya huruf terakhir. Makanya kita baca kutiba. Itu fi'il madi lil majhul sifatnya. Selanjutnya afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur, masih lanjutan ma fil qubur. Untuk ma-nya ismun mausulin mabniun. Keadaannya mabniun, alamatnya adalah ala sukun fi mahalli raf'in naibul fa'il. Jadi pengganti fa'il, karena kan tadi kata kerja pasif untuk bu'sira, di mana bu'sira itu fi'il madi. Nah, setiap fi'il madi kan pasti punya subjek atau pelaku. Tetapi karena di sini kedudukannya sebagai lil majhul atau pasif, maka harus ada pengganti fa'il. Sehingga pengganti fa'ilnya kita sebut dengan naibul fa'il. Dan naibul fa'ilnya adalah huruf ma, di mana ma ini merupakan isim mausul, tetapi dia menempati tempat fi mahalli raf'in naibun fa'il. Oke. Fi itu harfu jar mabniun ala sukun, sehingga kata al-kuburi ini harus dikasroh. Kenapa demikian? Karena ini ada huruf fi, ada huruf harfu jar. Jadi kita baca fil kuburi, tidak fil kuburo ataupun tidak fil kuburu, harus fil kuburi karena dia isim majrurun. Oke? Nah, ini dia. Kuburi isim majrurun bi fi wa alamatul jarhi al kasrah. Nah, di sini wasyibhul jumlati fil kubur, yaitu jumlah syibhul jumlah itu terdiri dari fi dan harfu jar dan majrur. Fi jar wa majrur, itu syibhul jumlah salah satunya. La mahalla laha minal i'rab silatul mausul. Jadi kedudukan kata fil kuburi ini dalam jumlah syibhul jumlah jar dan majrur, dia menempati tempat sebagai silatul mausul. Isim mausulnya mana? Isim mausulnya tadi ma. Karena kan setiap isim mausul punya silatul mausul. Jadi silatul mausulnya di sini fil kuburi, dua kata ini. Wa hussila ma fis sudur, kita lihat di sini wawunya itu harfu atfin mabni ala fathi. Hussilama, ini hamzahnya bukan ya. Hussila fi'il madi, ini fi'il ya, fi'lu madin
Fussila itu fi'lul madi mabniun lil majhul. Nah, ini dhamma awwaluhu wa kusira qabla akhir. Dia majhul mabniun ala fathi. Kemudian ma isim mausul mabniun ala sukun fi mahli raf'in naibul fa'il. Nah, ini karena ini fa'il tapi majhul maka harus ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya huruf ma. Dan ma di sini merupakan isim mausul. Berarti nanti kita akan cari silatul mausulnya. Nah, silatul mausulnya fis suduri. Fi-nya harfu jar mabniun ala sukun, as-suduri isim majrurun karena dia diawali oleh harfu jar yaitu bi fi. Majrurnya dengan fi karena kan harfu jar yaitu fi. Alamat jarnya wa alamatul jarihi al-kasrati. Wa syibhul jumlah ini sama dengan kata tadi la mahalala minal i'rab silatul mausul. Nah, ini kurang ya tulisannya. Nah, ini sibul jumlah fis suduri la mahalala minal i'rab silatul mausul. Jadi kata fis suduri ini merupakan silatul mausul dari kata ma. Ma di sini merupakan isim mahali, kedudukannya sebagai naibul fa'il. Fi'ilnya adalah fussila, di mana fussila di sini fi'il madi yang sifatnya fasif. Nah, ini ayat terakhir, ayat ke-11. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Nah, kita lihat di sini inna harfu taukid wa nasbin mabniun ala fathi. Jadi harfu taukid yang sifatnya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Nah, jadi ada isim dan ada khabar. Isimnya harus nasab, khabarnya harus marfu. Rabbahum, robba di sini berarti kedudukannya sebagai isim inna. Kenapa kata robba kita baca robba tidak robbu atau robbi? Karena dia diawali oleh inna. Sehingga kedudukan robba di sini sebagai ismun inna. Mansubun keadaannya tandanya wa alamatun nasbihi al-fathah. Fathah pada kata robba, pada huruf ba. Wa huwa mudhaf dan kedudukan lainnya sebagai mudhaf. Mudhafun ilaihnya adalah hum, di mana hum itu merupakan domir muttasil, domir yang tersambung mabniun ala sukun pada huruf mim fi mahli jarin mudhafun ilaih. Jadi ini kedudukannya sebagai mudhafun ilaih, harus majrur, makanya kita bilang fi mahli jarin majrurun. Kemudian bihim di sini ada bi dan him, bi-nya harfu jar mabniun ala sukun berarti himnya harus majrurun. Tapi karena him domir muttasil mabniun ala sukun, maka kita tambahkan fi mahli jarin biharfi jar atau boleh juga fi mahli jarin ismun majrurun, itu juga boleh. Kemudian yauma idzin ini yauma ada dzarf zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah pada huruf mim ya, wa huwa mudhaf. Idzin mudhafun ilaih fi mahli jarin. Ya, kita baca dzin karena dia mudhafun ilaih. Kemudian la khabir, lamnya tadi sama lamul muzhalaqah, lam yang muncul setelah kata inna dan dia nanti akan menunjukkan khobar inna. Harfu li taukid ya, mabniun ala fathi, kemudian khobarnya khobar inna, khabirun itu khobar inna marfu'un wa alamatu raf'ihi tanwinun ad-dhamm. Kalau mau ditambahkan li'annahu ismul mufrad juga bisa. Baik teman-teman, demikian mungkin untuk pembahasan surat Al-Adiyat. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Al-Insyirah TV. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.